saya sudah dimenangkan, kenapa justru saya diviktimisasi lagi gitu. Dan juga saya agak sedikit, bukan sedikit ya, saya trauma, cukup trauma. Untuk sementara saya tidak mau melihat dulu Polda Metro Jaya, saya tidak mau mengenang di Soekarno-Hatta gitu, dan setiap hari saya sidang. Do you know what is the agenda is today? The statement from the suspected. Yes, today is the last day for the witnesses. So all the witnesses sessions already finished, and then we are going to expect the conclusions from the general. Yeah, Attorney General. Jadi beliau sampaikan kan hari ini memang terakhir kesaksian, dan yang terakhir ini adalah keterangan terdakwa, itu keterangan saya, dan berikutnya adalah tuntutan dari jaksa penuntut umum. It will be Wednesday next week. Akan jadwalnya di hari Rabu minggu depan. So what is your expectation? Yeah, we did our best, and we believe that they will not charge us. She is, of course, we believe that she is very great person, patient. Although many betrayed, we were cheated. Yeah, but we have to overcome this situation. Saya percaya bahwa jaksa penuntut umum tidak akan menuntut bersalah, tapi mungkin menuntut tidak bersalah, karena maksudnya saya adalah orang yang tidak melakukan kesalahan. Barusan beliau bilang great person, orang besar, tapi menurut saya maksudnya memang tidak melakukan kesalahan itu, tidak melakukan tuduhan yang disampaikan ke saya. Tadi saya sampaikan, dan tadi saya juga cukup tersentuh, mengingat kembali karena saya ada beberapa trauma ketika kembali dari luar negeri. Kemudian ada beberapa orang laki-laki memepet saya ke pinggir, terus kemudian hingga terjadi semacam pergumulan gitu ya. Saya ditindih, saya ditarik, saya didorong, saya kejedut, saya berdarah gitu. Terus saya banyak macam-macam, jilbabnya juga ketarik dan seterusnya, dan itu di Bandara Soekarno-Hatta. Itu saya alami, padahal saya hanya membeli unit apartemen di kota Casablanca, di Casa Grande, Tower Avalon, dan kemudian saya dimenangkan, seperti tadi disampaikan, dimenangkan oleh 10 putusan, termasuk Mahkamah Konstitusi, termasuk putusan PK dari Jakarta Selatan, putusan PK dari konsinyasi, putusan kasasi gitu ya. Semua juga perlawanan, semua memenangkan saya dan menyatakan saya adalah pihak yang harus dilindungi oleh hukum. Pihak yang harus dilindungi oleh hukum. Ya, jadi panjang, dan kita semua bersyukur akan hal tersebut. Bahkan ada dari surat dari Dirjen HAM mengatakan jangan sampai viktimisasi kembali. Jadi jangan si victim ini, korban ini, dengan alasan hukum, proses hukum, padahal sebetulnya tujuannya untuk membalas dendam. Juga sudah ada surat dari Kapolri yang menyatakan bahwa pasalnya tidak cukup unsur gitu. Jadi tadi saya jelaskan kembali ke majelis hakim, karena tuduhannya adalah 7 tahun ya, 7 tahun, dan saya sedih sekali gitu. Saya sudah menang dan sudah dikirimkan surat oleh Dirjen HAM, oleh Komnas Perempuan, bersurat ke Jaksa Agung, ke Kejati, ke Kajari, dan juga Komnas HAM, bersurat kepada majelis, kepada
Mahkamah Agung RI. Saya sudah dimenangkan, kenapa justru saya diviktimisasi lagi gitu. Itu, dan juga saya agak sedikit, bukan sedikit ya, saya trauma, cukup trauma. Untuk sementara saya tidak mau melihat dulu Polda Metro Jaya, saya tidak mau mengenang di Soekarno-Hatta gitu. Dan setiap hari saya sidang, sampai saya turun beberapa kilo. Setiap hari saya sidang sampai kadang-kadang jam 11, kadang-kadang jam 9. Dan itu cukup berat. Saya tidak ada waktu untuk berkomunikasi dengan penasihat hukum. Saya tidak ada waktu bahkan untuk melakukan ibadah keagamaan saya seperti rutinitas saya. Kembali ke rutan Pondok Bambu itu sudah malam, dan besok paginya harus berangkat gitu. Itu saya pun sudah merasa saya diperlakukan secara tidak adil, padahal saya sudah menang. Saya berharap jaksa penuntut umum tidak menuntut saya bersalah, karena sampai dengan sekarang tidak ada saksi yang menyatakan, satupun saksi dari 12 saksi fakta yang menyatakan saya menyuruh seseorang untuk bersumpah palsu, atau saya memberikan kuasa untuk bersumpah, atau saya sendiri bersumpah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 4 Mei 2020. Itu tidak ada satu saksi yang mengatakan seperti itu. Mungkin selebih banyak. Baik, begini ya. Jadi hari ini pemeriksaan terdakwa. Dari acara pemeriksaan terdakwa itu tidak ada satupun pertanyaan jaksa menyangkut pokok perkara. Semuanya lari kepada 2012, 2013, 14, 15, menanyakan masa lalu. Tapi menanyakan pokok perkara, yaitu melanggar pasal 422 junto pasal 45, tidak ada. Jadi oleh karena itu sudah cukup yakin saya tadi memohon kepada majelis supaya dilepaskan. Tapi majelis bilang sampai ada penetapan berikutnya, katanya gitu. Jadi seperti itulah kondisi klien saya ini, dan mohon dukungan kalian yang muda-muda. Orang-orang seperti ini adalah pejuang untuk kita semua. Tidak boleh dibiarkan begitu, harus dilindungi ya. Terima kasih.